Itu zaman generasi salaf. Ya. Bahkan antara cerita seorang salaf yang dia puasa tidak ada yang tahu. Dia pergi keluar, ya, dia bilang istrinya siapkan sahur, siapkan makanan iftar. Kemudian dia kerja, padahal dia berpuasa. Sampai di pasar dia bagikan makanan tersebut. Kemudian dia pulang maghrib seakan-akan makan malam, padahal dia buka puasa. Dan itu bertahun-tahun berjalan. Istrinya tidak tahu kalau dia senantiasa sering puasa. Subhanallah, dia bagaimana? Jangankan menutup amal soleh dari orang, istrinya pun dia berusaha tutup amal dari istrinya. Ini para salaf dahulu. Coba kita lihat generasi kita sekarang. Pede kalau menampakkan amal seakan-akan tidak apa? Riya, pede. Bahkan bersusah payah agar amalnya diketahui oleh orang banyak. Bergaya inilah, ada tim tukang fotonya lah. Subhanallah. Untuk memamerkan kehebatan, memamerkan kesolehan. Yang para salaf dahulu berusaha menyembunyikan amal soleh mereka sebisa mungkin. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terpedaya dengan ingin disanjung oleh orang kemudian kita membiarkan diri kita terjerumus dalam riya. Dalam riya. Yang lebih menakjubkan lagi, saya baca dalam hadis ya, dari yang hadis tentang apa namanya, tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dari Imran bin Husain dia mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-bariha. Qultu ana walakinni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Suatu hari mereka ngobrol di sisi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu atau rahimahullah, muridnya Ibnu Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Maka ulama ini berkata, ana, saya tadi malam lihat bintang jatuh. Ama ini lam akun fi sholatin, ama ini lam akun fi sholatin. Tapi saya melihat bintang jatuh bukan karena saya sedang sholat malam, karena bintang jatuh terjadi di malam hari. Dan biasanya para salaf dahulu kalau tidak tidur malam itu sholat malam. Bukan kayak kita, kalau tidak tidur malam biasanya apa? Nonton bola ya, sebagian kita. Jadi kalau para salaf tidak tidur malam, mereka biasanya sholat malam karena tidak ada hiburan malam hari sudah. Maka ketika ada meteor jatuh atau bintang jatuh di malam hari, tidak semua orang bisa lihat. Maka Sa'id bin Jubair berkata, siapa yang tadi malam melihat meteor jatuh atau bintang jatuh? Maka salaf ini berkata, ana, saya melihat. Kemudian supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia menepis persangkaan tersebut. Ama inni lam akun fi sholatin. Saya tuh bisa melihat bintang jatuh bukan, dan saya tidak tidur berarti. Bukan berarti saya begadang karena sholat malam. Walakinni ludiktu, akan tapi saya tersengat binatang berbisa. Subhanallah, bagaimana dia tidak ingin dipersangkakan dengan persangkaan yang tidak benar. Kalau dia diam saja, iya saya tadi malam lihat, mungkin orang menyangka, Masya Allah jam segitu belum tidur, sholat malam sampai jam segitu. Supaya tidak disangka seperti itu, dia tepis. Dia mengatakan, saya tuh tidak tidur bukan karena sholat malam, tapi karena saya tidak bisa tidur karena sedang sakit, sengatan binatang berbisa. Mereka tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Subhanallah, para salaf yang mereka lakukan, mereka tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan, mereka tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Dan itu di antara sifat-sifat orang munafikin, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sudah mereka tidak lakukan, mereka ingin dipuji. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia diberikan kepadanya, maka seakan-akan dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Dia membohongi dirinya sendiri
dengan menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki, kemudian dia membohongi orang lain dalam rangka untuk dipuji. Lihat salaf tadi, ini ciri orang munafik, ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Seharusnya apa yang kita lakukan, kita jangan mencari pujian. Lakukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana saya dengar cerita dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau cerita suatu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah datang ke UIM, Universitas Islam Madinah. Kalau saya tidak salah ingat ceritanya demikian. Kemudian dia ingin beri pengajian. Maka yang menjadi moderator Syekh Abdul Razak. Kemudian Syekh Abdul Razak memuji, dia mengatakan akan menyampaikan pengajian al-allamah. Al-allamah itu orang yang sangat alim. Maka spontan Syekh Utsaimin mengatakan uskut, diam. Dia tidak nyaman ketika dibilang al-allamah, orang yang sangat alim. Dipuji di depan mahasiswa, saya mengatakan diam. Langsung spontanitas. Padahal kalau kita bilang dia allamah, orang sangat alim, wajar. Siapa yang tidak tahu keilmuan Syekh Al-Utsaimin, tahqiq-tahqiqnya luar biasa. Tapi ketika dia bilang allamah, dia bilang diam. Oleh karenanya, tidak seperti sebagian orang, saya ceritain sama kawan saya di kasus yang lain, ada seorang syekh ingin memberikan ceramah, kemudian dimukaddimahi oleh muridnya. Maka muridnya muji-muji syekhnya. Inilah guru kami, inilah dia begini, inilah. Akhirnya ada murid yang lain menegur, kata dia, "Akhi, enggak usah akhi puji-puji seperti itu." Kata syekhnya, biarin aja. Dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, biarin aja. Jadi nyaman ketika dipuji. Ada seorang kemudian dipuji oleh orang lain, engkau adalah wali, engkau adalah wali kutub, engkau adalah super wali, gampangannya kalau wali kutub itu topnya wali. Dan dia hanya tersenyum, nyaman dengan apa? Pujian tersebut. Ya akhi, yang tahu ente wali siapa? Apalagi super wali. Seharusnya tegur, jangan mengatakan demikian. Jangan mengatakan apa? Demikian. Anilah hafiz Quran, hafiz hadis, ternyata misalnya tidak hafiz, hafal yang sering salah. Ya sudah, kita tidak usah puji-pujian seperti itu. Ya. Oleh karenanya, demikianlah para salaf dahulu, mereka benar-benar menyembunyikan amal soleh mereka dan mereka tidak ingin dipuji tentang apa yang mereka lakukan, apalagi yang tidak mereka lakukan. Mereka tidak ingin dianggap dengan sesuatu yang lebih ya dari yang hakikatnya. Ya. Zaman sekarang ini banyak orang menggambarkan pada orang lain hakikat dia lebih daripada hakikat dia. Seakan-akan dia begini, seakan-akan dia begini. Kalau kita tes nggak seperti itu. Cuma dia membiarkan orang menyangka dirinya hebat. Dia membiarkan. Tidak dia tegur. Kenapa? Dia nyaman. Ini namanya ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Waliyadzubillah, ini sifat orang munafik. Hati-hati.